Perkenalkan, nama saya Nabila Fani Nuraini dari kelas 9 KAP. Bab 3. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Peta konsep. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pesantren sebagai pencetak para dai. Berbagai pesantren di wilayah Indonesia. Berbagai pesantren di Jawa, berbagai pesantren di Sumatera, berbagai pesantren di Kalimantan, berbagai pesantren di Sulawesi. Prawacana. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pondok pesantren dituntut memberikan pelayanan pendidikan yang integratif, yaitu terpadu antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa. Gambar 1 merupakan ilustrasi pondok pesantren yang mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Gambar 2 merupakan ilustrasi komponen utama pondok pesantren yang mempunyai peran dalam proses penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Gambar 3 merupakan ilustrasi pendidikan pesantren yang mempunyai peranan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. C. Wawasanku. 1. Pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman, sekaligus orisinal asli berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. 4. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar musola kecil dan didirikan oleh Qiyat Isbet bin Ishaq sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah satu sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadu, dan arif. 5. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh K.H. Abdul Manap pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa pelajarnya di Pondok Tegalsari di Ponorogo. Awalnya pondok ini berada di daerah Samenten, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. 6. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh K.H. Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 m2. Lokasinya berasal di Desa Putosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kabupaten. 7. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Muqayyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. 8. Pondok Pesantren Subulus Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berasal di Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pondok Pesantren Darussalam. 9.
Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1940 oleh KH Jamaluddin. 10. Pondok Pesantren As-Saadiah, Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As-Saadiah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Islam. Mulai dirintis pada tahun 1928 Masehi, keberadaan Pondok Pesantren As-Saadiah sebagai mesin pencetak barang mubalik ataupun ulama. 2. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan baik secara nasional maupun dalam sentuhan metode modern. 3. Pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu pencetak para dakwah dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren untuk menyebarkan agama Islam berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung lainnya. A. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berikut ringkasan berbagai pondok pesantren penting yang hingga kini masih tegak di tanah air. 1. Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. 2. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1987. Lokasi pesantren terletak di Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok pesantren 3. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1817. Berdirinya yang bernama Syahid Sulaiman, yang masih bersambung kepada Nabi Rasulullah SAW. Sebutkan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Apa tujuan mempelajari berbagai pondok pesantren yang ada di wilayah Indonesia? Apa yang kalian ketahui tentang kitab pegon berbahasa Jawa atau Melayu? Kisah-kisah memberikan nasihat, membiasakan metode hukum dan ganjaran khutbah, metode diskusi. Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir dan batin sebagai warga negara yang berpancasila. Huruf pegon adalah huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa juga bahasa Sunda.